bersama saya Fajri Akbar, penyuluh pertanian Kecamatan Padarincang. Untuk kali ini saya akan membuat pestisida nabati di Desa Cipayung, Kecamatan Padarincang. Langsung saja untuk tutorialnya, check this out. Bahan-bahan terdiri dari beberapa dedaunan yang ada di sekitaran kita. Bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pestisida nabati ialah di antaranya yang pertama itu ada daun pepaya, 2 helai lembar daun pepaya, kemudian ada daun serai, bisa dipakai dari batang, akar hingga daunnya. Kemudian ada daun babadotan, ini tumbuh di dalam pekarangan rumah kita biasanya, cukup secukupnya. Ada daun korejat, tambahkan 5 atau 3-5 lembar daun. Kemudian ada kunyit, cukup 2 atau 3 buah kunyit dicampurkan. Kemudian ada daun sirsak, kurang lebih 10 lembar daun sirsak. Dan kemudian ada daun sirih, bisa dicampurkan sama. Untuk daun sirih bisa 10 lembar daun sirih. Kemudian ada bawang putih, cukup 3-5 siung bawang putih. Untuk proses pembuatan pestisida nabati cukup relatif mudah, dengan alat yang seadanya menggunakan ember dan juga tumbukan. Bisa dimasukkan semua bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi, seperti daun sirsak, daun pepaya, dan juga daun korejat. Campurkan semua bahan-bahan tadi ke dalam ember, masukkan satu persatu, lalu tumbuk untuk dihaluskan sehingga mengeluarkan sari-sari zat-zat yang terkandung dalam daun-daun dan juga bahan-bahan yang tadi kita siapkan. Untuk spesifikasi bahan-bahan yang diperlukan itu tidak terlalu terpaku pada sedikit atau banyaknya daun yang digunakan, karena pembuatan pestisida ini relatif aman jika dedaunan terlalu banyak atau tidak ada efek samping bagi manusia dan juga lingkungan jika ada kelebihan bahan-bahan tersebut. Untuk daun-daun tersebut secara umum tumbuh subur di pekarangan rumah atau sekitar rumah kita. Dicirikan dari daunnya yang utuh, tanaman tersebut bisa disimpulkan bebas dari hama, karena tanaman tersebut mengandung zat-zat yang dibenci atau tidak disukai oleh hama. Oleh karena itu bisa digunakan sebagai pestisida nabati. Setelah bahan-bahan ditumbuk dan dihaluskan, tambahkan air kurang lebih 600 ml kepada ember untuk proses pelarutan zat-zat yang ada di dedaunan. Kemudian saring untuk memisahkan sari-sari dari dedaunan dari ampas yang sudah dihaluskan. Proses penyaringan ini agar memisahkan ampas dan juga sari-sari yang terdapat dari dedaunan tersebut. Setelah proses penyaringan selesai, diamkan untuk difermentasikan kurang lebih 24 jam atau sehari semalam. Setelah difermentasikan kurang lebih 24 jam, sekarang waktunya proses penyemprotan atau pengaplikasian dari pembuatan pestisida nabati. Untuk kali ini, tangki berukuran 16 liter. Cukup campurkan pestisida nabati kurang lebih 250 ml
untuk satu tank. Kemudian tambahkan air hingga penuh atau sampai 14-16 liter. Kemudian semprotkan pada tanaman kita untuk mencegah adanya hama dan juga serangan serangga yang dapat merugikan petani. Adapun fungsi pestisida nabati adalah sebagai penghambat nafsu makan atau antividen. Yang kedua ada penolak atau repellent, penarik, antaktan, penghambat perkembangan, mencegah peletakan telur pada padi, dan juga pengaruh langsung sebagai racun kontak bagi hama-hama yang ada di tanaman padi agar hama tersebut bisa pindah ke lain tempat. Adapun keuntungan menggunakan pestisida nabati adalah murah dan mudah didapat, melimpah di alam. Yang kedua ada aman bagi manusia, hewan, dan ramah bagi lingkungan. Yang ketiga, pemakaian dosis tinggi pun relatif aman. Yang keempat, produk pertanian yang dihasilkan lebih sehat. Yang kelima, kesehatan tanah lebih terjaga. Dan yang keenam, dapat mempertahankan musuh alami. Baik, sekian tutorial pembuatan pestisida nabati dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.